Halo sahabat retail, sahabat toko kelontong dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, kalau dulu seseorang itu dikatakan sukses di dalam usahanya, kalau dia itu sudah punya ruko yang besar, ya sudah punya kios yang besar, wah kita katakan itu tuh sukses tuh si Anu. Usahanya sudah besar, terlihat dari rukonya 2-3 pintu ya. Tetapi berbeda untuk zaman sekarang ini. Banyak kita lihat pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku usaha, mereka tidak punya ruko, mereka tidak punya kios, mereka hanya memulai dari rumah mereka saja. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang awalnya iseng-iseng jualan online, saat ini juga bisa langsung berkembang pesat. Ya, mereka hanya modal handphone dan ngerjainnya juga sambil jagain anak ya. Dan mereka rekrut karyawan, untuk making barangnya, untuk buat ngerekap datanya ya. Nah itu bedanya ya pelaku bisnis yang dulu dengan yang saat ini. Nah ini terasa sekali sejak adanya COVID teman-teman. Ya kalau kita lihat riset katanya ya keberadaan bisnis online ini, keberadaan online ini efeknya itu makin nyata setelah COVID ya, dimana saat COVID-19 kemarin yang menyerang seluruh dunia, yang efeknya seluruh dunia, orang kan nggak bisa kemana-mana nih, jadi belanjanya dari online. Tapi sebelum itu memang sudah ada online-nya, tapi banyak orang yang masih ragu untuk berbelanja online. Dikirim nggak sih yang aku belanjain, sesuai nggak sih yang aku beli ya. Apa efeknya teman-teman terhadap toko kelontong saat ini ya, terhadap toko kelontong? Mungkin untuk teman-teman yang buka usaha ini di desa ataupun di kampung itu tidak terasa sekali efeknya. Tetapi buat kita yang berjualannya di kota, ya buka usaha ini di kota, terlebih lagi saya yang di daerah mahasiswa, itu terasa sekali efeknya. Terkhusus untuk produk kosmetik, ya terkhusus untuk produk kosmetik dan alat-alat kecantikan sih. Karena ini merupakan ya belanjaannya anak-anak muda, apalagi gadis-gadis ya. Saat ini semua ada di marketplace. Kita cari obeng itu bisa semuanya ada. Jadi udah seperti toko serba ada. Dengan sebenarnya keberadaan dari marketplace seperti Shopee, TikTok ya, wajar sih menurut saya dikenakan pajak. Karena ini akan membuat efeknya buat kita pelaku-pelaku UKM kecil itu berdampak sekali teman-teman. Apalagi di sana kita melihat perang harga yang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Saya juga sudah pernah memulai usaha online, buka lapak di sana di Shopee. Ya saat itu jual sabun Arab. Nah aku sebenarnya udah ngambil margin kecil teman-teman, karena coba-coba iseng nih. Tokopedia, sorry. Ternyata ada lagi agen yang ngasih harga yang gila-gilaan. Aku udah ambil modal 15.000, itu udah modal loh 15.000. Sementara di situ ada lagi jual yang 15.000. Bayangin 15.000 teman-teman. Nah gila gak sih? Nah jadi ini persaingannya sudah tidak sehat lagi. Nah jadi ya udah deh, ngapain juga kita ngabis-ngabisin tenaga ngerjain itu kan. Karena dari prinsipal pun buka di Shopee, di marketplace ya, agennya pun buka di situ. Nah distributor sih buka juga, belum lagi sub agen kecil semuanya buka ada di situ. Jadi buat kita yang modalnya pas-pasan, dapat harga murah juga, nggak murah-murah amat. Jadi kalau kita mainnya di situ teman-teman, aku mikir memang 1000 kali, karena memang kita pasti nggak akan makan. Nah jadi bagaimana teman-teman menyikapi ini ya, teman-teman juga bisa bagaimana menyikapi untuk persaingan seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ya bisa kita sediakan barang-barang yang tidak ada di sana. Kalau dulu ya, kalau teman-teman ngikutin channel saya ini, saya sering ngambil produk murah, barang-barang dari Cina itu dari marketplace, dan saya jual lagi. Tetapi untuk saat ini nggak bisa lagi teman-teman, karena semua orang juga mau cari apa, mereka tujuan pertamanya langsung ke situ. Terkhusus untuk anak muda, anak-anak remaja sekarang ini, mereka carinya langsung ke situ dari handphone mereka. Nah
baru ke toko kita. Kalau mereka merasa ongkirnya mahal misalnya, baru mereka cek di toko kita. Nah, jadi kita itu memang udah second opini. Nah, teman-teman semuanya ada di sana, kaos kaki semuanya ada. Jadi memang udah saingan ya. Jadi memang bisnis ini sekarang, usaha ini sekarang saingan dari segala penjuru. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, ikuti arus aja teman-teman. Kalau di kota kita kan kita bisa ikut GrabMart. Ya, kita masukkan toko kita ke GrabMart. Karena dari online ini kan pembeli kita, konsumen kita kan tidak terbatas, bisa datang dari mana aja. Jadi kita fokus juga ke situ. Kita nggak bisa hanya mengharapkan dari sini saja, dari fisik ini. Nah, dan kita juga melihat saat ini ya pesaing-pesaing yang kiri kanan udah saling sikut menyikut. Ya intinya ya kita bersyukur kita masih diberi kesehatan dan tetap berbenah sih menurut saya. Tetap berbenah dan perbanyak fasilitas yang ada di toko kita. Kalau dulu kita belum ikut misalnya kalau dulu di toko kita belum bisa tarik tunai, transferan, bayar BPJS, ya kita sediakan fasilitas itu. Supaya apa? Supaya konsumen kita juga ada alasan untuk ke toko kita. Misalnya yang rutin bulanan nih kan, bayar WP bisa kan. Yang rutin bulanan bayar WP, bayar PLN, Tirta Nadi. Kalau itu kan rutin nih setiap bulan, token ya. Jadi mereka ada alasan untuk ke toko kita. Intinya ramah sih teman-teman. Kalau penyedia layanan seperti ini kan udah hampir semuanya ada. Di Indomaret, Alfamart, dan toko-toko kecil juga sudah ada kan. Nah kalau kita ramah, kita menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen kita, mudah-mudahan dia akan kembali lagi. Ya, kita langsung ibaratkan ke diri kita, seandainya kita dilayani dengan baik, ketika kita belanja di luar, kita pasti pengen balik kembali. Ini saya suka seperti itu sih, saya ibaratkan langsung ke diri saya. Saya suka berbelanja, kenapa saya balik lagi ke langganan saya, tempat saya kulakan, itu bukan karena harga di situ murah, bukan karena murah, tapi karena mereka melayani saya dengan baik. Mereka memperlakukan saya memang seperti rekan ya, raja ya. Jadi begitu datang, kita langsung disapa dengan baik sama ownernya, kita ditanyakan kabar kita apa, dan bahkan ada yang kasih minum loh. Kalau teman-teman sering ikutin channel saya kan sering tuh beli alat listrik itu. Ya, alat listrik di Global. Mereka itu ramah-ramah sekali. Dan begitu kita datang hanya belanja alat listrik, misalnya saya sering belanja di situ saklar-saklar, nominal hanya 200.000 teman-teman. Mereka tetap kasih minuman botol. Mereka tanya ke kita, mau minuman mineral atau yang ada rasa. Nah itu sebagian dari service. Ketika kita juga cari barangnya sama, kita pasti datangnya ke situ. Karena apa? Karena kita dilayani dengan baik. Nah jadi usaha ini sebenarnya, usaha apapun itu ya memang seni sih sebenarnya teman-teman. Seninya kita sebagai pemilik. Bagaimana kita melayani konsumen kita dengan sepenuh hati, menata barang-barang yang ada di toko kita dengan baik, itu kan seni. Jadi kalau kita itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan juga apa yang kita jalankan, usaha yang kita jalankan ini memberikan feedback yang baik buat kita. Nah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah tonton channel ini. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nantikan terus video-video saya yang terbaru. Terima kasih.